Karena angle-nya single nih, aku pasti langsung memperkenalkan saja lah. Ko Dondi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis mau opening lama-lama juga udah kelihatan bintang tamunya gitu kan. Dan pasti kan bahasannya juga udah bisa ditebak kalau nggak jauh-jauh dari mualaf. Nah, Ya, mantan kafir. Jangan mualaf terus lah. Masa mualaf terus? Nah tapi kadang-kadang kan orang mensalahartikan gitu loh. Nanti kalau yang nonton itu, kok ngomongnya kafir kan Islam juga ada yang kafir. Karena kafir itu artinya kan tidak beriman. Bener gak? Betul. Ya kan, soalnya kadang-kadang kalau kafir diartikan dengan salah satu agama tertentu, artinya jadi salah kaprah juga gitu loh, ya kan? Tapi mualafnya sejak kapan sih mualafnya? 2014. 2014 itu ya paling nggak prosesnya sama lah ya kayak aku ya berarti ya. Aku masuk penjara 2012. 2012. Ya Terus kan. masuk Islamnya? Masuk Islamnya sebenarnya sebelum masuk penjara karena kan sebelum. aku mualafnya itu kan mengikuti Mas Aji. Kalau Ko Dondi itu mualafnya Karena nemu di Bible saya waktu itu banyak kontradiksi. nemu di Bible, nemu di Alkitab banyak kontradiksi, misalkan. Ya, banyak yang ceritanya sama tapi kejadiannya, nama orangnya, kronologinya beda-beda. Itu pertama. Yang kedua, nanti di dalam Bible ternyata juga ada ayat-ayat atau banyak ayat-ayat yang nggak otentik. Waduh. Kalau bicara nggak otentik nih gimana nih ceritanya nih? Nggak otentik itu artinya ada orang punya pikiran agama dimasukkan jadi agama. Jadi contoh misalnya catatan di pinggir halaman disisipkan jadi ayat. Tunggu. Catatan di pinggir halaman jadikan ayat. Disisipkan jadi ayat. Ayat mana sih itu? Banyak, sebenarnya banyak. Ada belasan di Perjanjian Baru, ada beberapa di Perjanjian Lama. Jadi maksudnya ketika Bible itu sudah baru jadi, terus kemudian waktu berkembang, disusun ulang, disalin ulang, itu ada pemikiran-pemikiran agama dari penyalin atau dari gereja yang dijadikan ayat. Gitu. Tapi keabsahannya ini tuh gimana nih? Kan kalau misalkan Nasrani mempercayai bahwa Alkitab itu adalah kitab yang sahih gitu ya. Untuk mendebat itu tuh bagaimana caranya? Ada buktinya, ada barang buktinya, dan memang itu diakui oleh kalangan gereja sendiri, gitu. Diakui oleh kalangan gereja sendiri. Gereja mana nih? Karena gerejanya kan banyak. Mungkin kalau ngomongin gereja sekarang udah puluhan ribu denominasi. Tapi pada zaman dulu ketika Bible baru sudah selesai di kanon, kemudian disalin ulang, yang memerlukan waktu ratusan tahun, itu di dalamnya itu masih ada upaya untuk memasukkan pemikiran agama ke dalam agama. Contoh misalnya, BNJ kan dulu Kristen kan? Iya. Koko dulu apa? Sama Kristen. Katolik, GBI. Protestan. Oh Protestan. Oke. Saya tuh Gemim. Protestan juga. Gemim Protestan juga. Nah, di dalam Bible itu kan ada ayat yang dianggap sebagai bukti teks ada ajaran Trinitas. Iya. BNJ pernah tahu? Tahu. Tahu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya. Karena ada karena ada yang bersaksi dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Disebutkan 3 pribadi, ketiganya satu. Iya. Nah, itu kan konsep Trinitas. Betul. Itu ternyata ayat sisipan. Waduh. Siapa yang membuktikan itu disisipkan? Banyak ahli-ahli Perjanjian Baru yang menempuh jalur kritik teks, itu semuanya sudah bisa membuktikan gitu. Karena ayat-ayat itu baru ada ketika sudah di abad-abad di atas abad ke-10. Bahkan ada yang bilang di atas ke-16. Di abad-abad awal yang dekat dengan narasumber, gitu, yang dekat dengan Yesus, itu dokumen-dokumen yang paling tua nggak ada ayat itu. Sebenarnya saya tuh agak terlalu riskan ya untuk masuk ke dalam pembahasan yang selalu berani ini dari Ko Dondi ya. Tapi kalau Ko Dondi tuh emang selalu pembahasannya tuh pokoknya berani banget lah begitu. Gini, kenapa saya berani ngomong? Karena ada Bible-nya. Iya, ada Alkitabnya, betul. Ada Bible-nya yang ada tulisannya. Mau lihat? Boleh. Atau mau diambil? Atau nanti iya, lah. pokoknya nanti kita insert lah ya gitu ayat Alkitabnya itu yang mengatakan bahwa bagian ini itu awalnya tidak ada di dalam naskah-naskah kuno Yunani. Baik. Awalnya ini adalah catatan di pinggir halaman yang akhirnya disisipkan ke dalam ayat, ke dalam naskah-naskah Yunani. Terus Bible itu dalam catatan kakinya ngomong
Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Oke, tapi kayaknya aku tuh nggak mau masuk ke dalam situ tuh kok. Artinya Nggak. kan gini ya, aku menghargai agama orang tuaku, ya kan. Masalah membuktikan ini benar agama atau tidak benar itu agama, tuh Beda diskusi. beda diskusi. Oke. Tapi maksud saya gini, karena saya menemukan hal itu di Betul. dalam Bible saya sendiri, akhirnya waktu itu saya menganggap bahwa Bible saya tidak layak disebut sebagai kitab suci. Buat saya. Baik. Kalau buat teman-teman Kristen yang masih mau beriman itu sebagai suci, monggo. Ya kita menghargai lah ya Iya. perbedaan keyakinan yang timbul atasnya Iya. gitu kan. Walaupun memang banyak sekali buku yang aku juga baca kok. Artinya buku-buku yang ya mengenai Trinitas itulah gitu ya. Jadi karena ada ayat begitu, saya tinggalkan gitu. Jadi saya Baik. mencari agama apa nih kira-kira yang diturunkan Tuhan yang Maha Pencipta itu. Gitu. Kok ketemunya bisa Islam? Nah, ketika saya belajar Kristen sudah tahu kitabnya bermasalah, oke? Ya. Ketika saya cek misalnya ada agama Judaisme atau Yahudi. Yahudi berasal dari nama anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Oke, Yehuda. Dan agama ini agama eksklusif. Walaupun orang bisa masuk ke dalam agama ini, tetapi orang non Yahudi itu dianggap lain lah atau istilahnya lebih rendah lah gitu. Oke. Nanti ada lagi agama yang namanya adalah nama tempat berasal dari agama itu. Oke. Ya, dan di situ ada kasta-kasta. Oke, nggak cocok buat saya. Berarti ada diskriminasi kan? Iya, iya. Nanti ada lagi agama yang hanya seperti filosofi. Filosofi artinya dia tidak mengedepankan konsep keselamatan dengan konsep ketuhanan itu. Ketika ke Islam, Islam saya lihat artinya berserah diri. Ya, betul. Ya, submitted gitu kan? Iya. Berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk gitu lah. Kok agama disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita gitu. Dari situ saya mulai mikir, oh jangan-jangan ini memang agama yang diturunkan sama yang menciptakan kita dan langit dan bumi gitu. Tapi kan juga di Nasrani kan juga di Alkitab juga ya kamu berserahlah kepada Tuhanmu, serahkanlah segala susahmu gitu loh kepada Tuhan saja gitu. Jangan engkau pikirkan apa yang engkau akan makan besok karena pasti Tuhan akan menyediakan. Betul. Kan berarti juga ada unsur menyerahkan gitu loh, berserah diri Betul. gitu ya. Mbak Enji kan pasti akrab dengan Bible dong. Ya, Pernah baca nggak di Bible ada ayat yang mirip dengan inna dina indallohil Islam? ada. Yesus pernah ngomong Kristen? Oh iya, artinya kalau misalkan ngomongin Kristennya ya kan, dan kayaknya kita perlu part 2 nih untuk bahas ini karena saya juga punya banyak referensi gitu loh untuk itu. Cuman kalau yang ini saya katakan adalah Islam yang rahmatan lil alamin gitu loh, sehingga secara berwarga negara kita tidak lagi mengkotakkan antara ini Islam, ini Kristen, ini Buddha, ini Hindu, tapi kita justru memberikan bukti-bukti yang nyata bahwa sebenarnya Islam itu tuh memberikan rahmat kepada semuanya loh. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, dan kalau misalkan Koko kan berasal dari tafsiran ataupun analisa Alkitab. Kalau saya kan menjadi mualaf kan karena ketenangan batin saya menemukan sholat saya kok bermakna sekali ya. Kok saya kok merasa ada ketenangan di dalam Islam, ada kebahagiaan di dalam Islam ya, dan ada pertolongan di dalam Islam. Gini, Gitu. Benji, mohon maaf. Kalau dalam konteks bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, setiap warga negara dijamin haknya oleh negara Betul. untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Betul. Oke? Tetapi kalau untuk keyakinan, ini kan semua kita kan punya rasa sendiri-sendiri. Kita Itu cocok- dia rasa, Ya. rasanya itu. Oke. Tetapi saya tidak mau hanya cuma pakai rasa. Saya mau pakai ilmiah gitu. Dan dicarilah Dan referensinya. Dan dicari. Nah, Mbak Enji, saya bukan bilang orang Kristen tidak baik, bukan. Iya. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua. Sampai Baik, sekarang. baik, Sampai baik, sekarang. baik. Tetapi saya bisa berani bilang bahwa Yesus di dalam Bible tidak pernah mengajarkan kekristenan. Saya berani pertanggungjawabkan Iya, iya, iya. karena ada teks-teksnya gitu loh. Dan Yesus tidak pernah istilahnya satu mengucapkan kata Kristen aja nggak pernah. Ya, karena memang pada waktu itu belum ada sebutan Kristen. Sebutan Kristen hanya ada ketika Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia selama setahun, baru mereka dan pengikut-pengikutnya disebut Kristen. Jadi pada zaman Yesus tidak ada istilah Kristen gitu. Dan apa yang Yesus ajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya saat ini kita yang lakukan gitu. Seperti Contoh, doanya sujud, puasa, disunat, gak makan babi. Udah gitu yang mati dikafanin. nggak makan babi di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yesus nggak pernah diceritain makan babi. Ya. Karena dia tidak meniadakan hukum Taurat. Dia datang untuk
Melengkapi. Ya, betul. Terus? Masalahnya gini, Mbak. Jadi kalau kita lihat Bible, itu kita bisa lihat menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini kitabnya orang Yahudi, bukan kitab orang Kristen loh. Ya, betul. Kemudian yang Perjanjian Baru, kita bisa bagi lagi antara 4 gospel, yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sahabatnya. Sama tulisan-tulisan Paulus. Ya. Ajaran Paulus ini berbeda dengan ajaran Yesus. Kalau mau dibaca bener nih, ya, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Paulus yang ngajarin dosa waris. Tapi yang gini-gini kok udah pernah ketemu nggak yang sarjana teologi gitu loh, yang belajar gitu? Debat sama pendeta udah sering. Udah dihujat dong sejuta umat. Enggak sampai hujat-hujatan. Kita kalau debat kita boleh mungkin. Nggak, tapi saya nggak yakin kalau misalkan dalam IG ataupun YouTube pasti kan kok ada juga lah terimaan netizen dari, ya kan? Kalau di medsos banyak yang begitu. Iya, karena kan saya aja tidak berani berkomentar dalam hal-hal yang sangat sensitif ini aja. Waduh, wah itu tuh astagfirullahaladzim, udah dari Yudas Iskariot, ya kan? Ya udah dari, aku tahu lah maksudnya artinya. Tapi kan maksudnya kita sebagai Islam itu kan diajarkan untuk tidak mendendam dan bahkan tidak membenci. Di situ loh yang ingin saya tegaskan gitu loh, kok artinya kadang-kadang kan orang salah kaprah gitu loh, lu ngangkimin agama gue gitu kan, kita nggak mau masuk situ sebenarnya. Karena sebenarnya bahkan kita pun diajarkan agamamu gitu loh, agamaku gitu. Betul. Kan. Nah, tapi yang paling penting kan adalah bagaimana jangan sampai ada hate speech gitu, atau enggak mengklaim bahwa ini agama gue paling benar gitu kan. Enggak, karena kan Koko juga nggak mengajarin begitu dan Islam pun nggak pernah maksa gitu loh. Karena kan dalam artian saya lahir dalam keluarga yang Nasrani. Of course lah, pasti Koko udah ngerti lah yang namanya Yudas Iskariot, domba yang hilang itu tuh udah angelinasondak.com deh itu deh, ya kan. Tapi saya ingin membalasnya dengan kebaikan karena agamaku sekarang ini yang aku yakini Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang baik. Dan bahkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang ini ya ada yang meninggal, katanya kan konon itu Yahudi gitu, dan murid-muridnya mengatakan, lah kenapa Nabi harus berdiri gitu kan? Terus kata Nabi kan, oh agama itu harus saya keluarkan lah, saya menghormati orangnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap manusia. Nah, artinya itu yang ingin saya pertunjukkan di dalam Islamnya saya, sehingga orang melihat bahwa oh iya ya ternyata bener loh Islam itu tuh rahmatan lil alamin gitu kan. Betul. Nah, kalau kok begini kan tujuannya gimana nih? Tujuannya kira-kira? Nah, gini. Kalau kita baca lagi Sirah Nabawi, hadis-hadis Nabi dan sahabat-sahabatnya, ini kan juga berperang pemikiran dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Iya, ketika beliau masih hidup. Jadi yang beliau perdebatkan dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani juga tentang kristologi. Ini juga masalah kristologi yang saya pelajarin. Jadi yang namanya dakwah kristologi buat kami, saya kan di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid. Dakwah kristologi buat kami itu juga adalah dakwah tauhid. Karena dakwah kami adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Jadi yang kami lakukan di sini adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Selama ini dalam podcast-podcastnya Ko Dondi ini ada nggak yang merasa lu kok kayaknya menghina agama aku? Nah gini, saya dan teman-teman di dalam yayasan ini selalu berusaha tidak boleh menghina sesembahan mereka. Yang kita lakukan hanya kritik teks. Jadi ketika saya podcast atau ketika saya ada kajian, saya nggak berani ngomong di dalam Bible ada ayat palsu kalau saya tidak menunjukkan. Oke, dan itu open to be debate lah ya. Dan jadi, udah debat dengan berpuluh-puluh teologis ini kan. Jadi apa yang saya omongkan itu harus ada bukunya, ada dokumennya. Jadi saya hanya perlihatkan. Itu jadi bukan perkataan saya. Saya hanya mengedukasi penonton bahwa di dalam kitab ini ada ayat seperti ini, statusnya seperti ini gitu. Saya harapannya mari kita sama-sama beragama yang dewasa yang mengikuti aturan pemerintah. Jadi kalau sudah ada aturan pemerintah jangan dilanggar gitu. Tapi kan ada juga gitu loh yang bilang gini loh kok, lah kan anarkis juga bom sana sini gitu kan. Ini kan juga harus kita luruskan gitu loh bahwasannya gitu. Tidak ada perintah gitu loh untuk ngebom. Kalau untuk gitu. Anarkis itu urusannya bukan dalam pensiaran agama. Betul. Oh iya. Oh ya Allah, dan kita sebenarnya ada di Kaluna. Masya Allah, Bandung. Podcast spesial hari ini. Ya Allah, terima kasih loh untuk minumnya.
Dan, ups, Oh, nggak ada apa-apa. cemilan juga. Iya, dia lewat di Waduh. situ kan, nggak apa-apa ya, Masya Allah. Itu Teh Ranti, terima kasih loh untuk tempatnya yang luar biasa. Aduh, ada cemilan apakah ini? Waduh, makasih banyak. Oke, kalau tadi anggaplah itu iklan ya, ada emasnya lewat gitu, karena emang di belakang nggak ada space. Ya kita sambil makan biar agak mengcooling down gitu kan, supaya juga yang nonton di Kema Entertainment merasa, oh ini bukan memperdebatkan dua agama dan mana yang harus menang, mana yang harus kalah, enggak, ya kan kok ya? Iya. Gitu. Kita juga sangat welcome kok dengan kritikan gitu kan, makanya kita coba luruskan bahwa sebenarnya yang ngebom-ngebom itu mah itu oknum ya. Gini, kalau yang namanya teroris, di setiap agama itu ada, Mbak. Di setiap agama. Sebutin aja agama apa, semua pasti ada terorisnya. Setiap agama pasti ada kelompok yang artinya menjurus kepada ekstremis. Semua ada pasti. Ya, Tetapi jumlah yang disebut dengan ekstremis atau teroris itu coba dihitung berapa dibandingkan dengan mayoritas. Paling cuma 0,0000 sekian persen gitu. Tetapi orang sering mengeneralisasi yang bagian minoritas ini dianggap untuk semua bagian atau semua satu agama. Iya, kalau itu aku setuju tuh. Itu yang sering terjadi gitu. Tapi sebenarnya nggak ada ajaran juga gitu loh di dalam Nggak Islam tuh untuk ngebunuh orang lain. Justru kalau gitu. di Islam apa ajarannya? Membunuh satu orang sama juga membunuh semua umat manusia. Iya. Menyelamatkan satu manusia sama juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Kalau di Islam begitu, bagaimana mungkin bisa dibilang Islam ngajarin teroris kalau ada ajaran seperti itu? Itu. Jadi kata-kata perangilah itu sebenarnya kan harus direlevansikan ketika zaman perang dulu begitu. Konteksnya apa? Konteksnya kan sejarah. Asbabun gitu. nusulnya apa? Asbabun nusulnya apa gitu kan. Tapi kok aku mau tahu ketika mutusin jadi mualaf itu keluarga pasti nentang dong, nggak mungkin terima lah. Kebetulan enggak tuh? Oh, Enggak. apakah memang Enggak. udah free aja? Bebas aja, bebas. 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 Malah 7 tahun sebelum saya masuk Islam, papa saya masuk Islam duluan. Oh, karena memang udah ada yang masuk Islam duluan. Aslinya mana? Asli Semarang. Semarang. Oke. Gedenya di Nusa Kambangan. Penjara. Enggak, seberangnya. Oh, seberangnya enggak, iya yang jelas dong kok ya kan. Kalau Nusa Kambangan kan orang udah identiknya sama, aku pikir nih gila bandar narkoba kali ya. Kalau bilang Cilacap nanti belum banyak orang tahu. Kalau bilang Nusa Kambangan pasti banyak yang tahu kan? Oh iya. Jadi gimana maksudnya rumahnya depannya Nusa Kambangan? Jadi kalau saya buka pintu rumah kelihatan Nusa Kambangan gitu. Ada Segara Anakan, jarak 6 kilo dari Nusa Kambangan. Di situ jadi mualaf. Enggak. Jadi mualafnya ketika 2014 kita sudah hijrah ke Jakarta. Oke. Di Jakarta ya waktu itu sudah kerja, sudah berkeluarga dan segala macam, istilahnya sudah mandiri lah, tidak tergantung dengan keluarga. Jadi ketika saya masuk Islam ya secara keluarga besar sih tidak ada yang berani menentang. Paling cuman kakak perempuan saya aja yang nanya. Cuma nanya, itu pun nanya. Nanyanya gimana? Kenapa lu masuk Islam? Gua mau ikut Yesus tuh. Loh, kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus begitu. Nggak apa-apa ya. Ini biarkanlah Kodandi itu berekspresi gitu loh. Karena berdasarkan referensi dan keilmuan yang beliau juga dapat begitu kan. Karena memang ada ayat-ayatnya dan kita di yayasan kita nggak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Itu betul. Saya diwanti-wanti sama MUI, jangan menafsirkan kitab suci orang lain. Oke, saya ikutin. Tapi saya hanya menunjukkan di dalam kitab ini ada ayat begini, ada catatan kaki begini. Itu yang saya tunjukin. Iya. Kalau Kodondi kan begitu, kalau Ermi Kulit kan ketika ditanya gitu kan, kok kamu ninggalin Yesus sih? Kata Ermi Kulit, lah saya nggak ninggalin Yesus. Wong Nabi Isa ada di dalam Al-Quran, katanya begitu. Kan semua orang punya pengalaman sendiri-sendiri ya gitu ya. Dan memang kalau misalkan kadang-kadang kalau dari persepsi kita gitu, kalau kita kan udah pernah jadi Kristen, terus kita jadi Islam gitu ya. Artinya kita udah punya referensi gitu tentang bagaimana Kristen itu, baru kita bisa menyimpulkan oh itu Islam begini. Tapi kan kadang-kadang suka mirip kalau orang belum pernah baca Al-Quran gitu kan, terus mungkin dia langsung datang kepada penghakiman bahwa ini. Tapi by the way, kita di sini tuh sebenarnya ingin menunjukkan bahwa apapun agamamu, kita respect. Ya Betul. kan? Karena keluarga kita juga Mbak, di ajaran Islam kan juga ada lakum dinukum waliyadin. itu agamamu, agamamu, agamaku. Yang kami harapkan adalah mari sama-sama umat beragama di Indonesia ini hidup beragama secara dewasa. Betul. Ikuti aturan pemerintah. Kalau memang tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, jangan dilanggar. Ya. Gitu. Kalau dilanggar, kami kan punya kewajiban juga untuk membentengi akidah umat Islam.
Oke, tapi ya sudahlah. Kita berharap bahwa Indonesia ini bisa menjadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga, ya kan? Kita hilangkan itu semua karena kalau misalkan salah satu agama aja yang benar, gak mungkin penjaranya isinya semua agama ada loh. Ya kan? Jadi kan lucu ya memperdebatkan itu kan. Oh ini benar, ini benar. Aku 10 tahun di dalam penjara isinya macam-macam agama. Kan? Nah, terima kasih loh kok udah dateng gitu kan, memenuhi undangan, tapi ini kolaps. Aku nanti akan ke tempatnya kok dan dia pindah sebelah. Pindah sebelah padahal satu ruangan ya. Jangan lupa di subscribe, like, share dan komen apapun yang menjadikan jalan di hatimu, nggak apa-apa ditaruh di komen. Dan kalau kita ada salah-salah kata kita mohon maaf. Yang penting Islam rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuko, masya Allah. Nah, luar biasa lah ya. Suara saya kekecilan nggak? Nggak. Aman kok. Ya lagi kan. soalnya. Udah 6 titik soalnya ya kan. Kalau kita kan ibarat katanya Ini cemilan ya? Ini cemilan. Ini ya. cepuluh. Yang 11 yang mana? Ya kan?